memberikan edukasi kepada Anda dan juga kepada teman-teman di bawah. Kalau Anda mau silakan, kalau nggak mau ya itu pun kita nggak maksa, Bang Raja Batak. Ya, kita ingin memberikan edukasi melalui diskusi ini, gitu kan? Nah, saya tidak memaksa firman yang ada di Yohanes 17:8 ini harus A, harus B, harus C, enggak. Saya tidak memaksa. Apakah saya pernah menyalahkan Bang Raja Batak tadi? Pernah nggak? Iya, maksudnya gini, Bang. Bang, dengerin dulu pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Apakah saya pernah menyalahkan Bang Raja Batak ketika abang saya tanya tadi, kemudian Anda saya salahkan, pernah nggak? Ya, pernah atau enggak? Iya, lanjut. Ah, enggak kan? Jadi inti poinnya di sini saya tidak menyalahkan. Kita ikuti, Bang. Kita ikuti setiap dari pernyataan abang. Saya enggak menyalahkan abang, paham? Iya, lanjut. Oke. Sekarang saya tanya baik-baik lagi. Sebab segala firman ini siapa? Saya enggak harus oh ini harus Yesus. Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya bertanya, kemudian saya mengetik. Sebab segala firman ini yang siapa, Bang? Abang tinggal jawab, oh firman tuh begini, Bang. Saya ketik sesuai dengan pemahaman abang, begitu loh. Paham, Bang? Saya bisa tambahkan, Bang Ardiansyah. Sebentar, saya belum selesai sama Bang Raja Batak ya. Silakan dia. Oke, silakan. Oke, gedein host. Gedein. Oke. Nah, gini kan enak kalau diskusi, Bang Pacelo. Gedein, waduh kebalik lagi. Oke. Nah, ini saya hapus ya. Oke. Sebab segala firman, ingat ya, tugas saya itu tidak memaksa abang semua, tidak menyalahkan abang semua. Nanti silahkan dipahami masing-masing sendiri. Dari ayat berapa, Bang? 17:8. 17:8. 17. Injil mana? Injil mana itu? Yohanes. 17:8. Coba dicek di situ. Kita di sini diskusi baik-baik lah, jangan otot-ototan lah. Enggak. Ya. Ini saran aja. Kalau untuk menjelaskan siapa Yesus, siapa firman, itu sebaiknya kita baca dari Yohanes 1. Oke, Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya firman. Oke, kita beda data ya sekarang ya. Oke, ya gini kan enak, saya buka dulu Yohanes 1 gitu. Nah, saya lebih suka yang begini daripada yang harus tindih-tindihan. Timpal-timpalan suara. Kalau jernih kan nampak ikannya jantan atau betina kan, Ustadz. Betul. Silakan lanjut. Nih pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sepakat, Bang Pacelo? Ya, firman adalah Allah. Oke, saya tulis dulu gitulah. Saya tulis dulu ya biar nggak lupa. Ntar dulu. Firman adalah Allah, betul ya? Terus? Betul ya? Setuju? Sepakat? Betul. Nah, gitulah. Gini kan enak. Oke, terus pertanyaan saya lagi, apakah Allah sama dengan Yesus atau firman yang sama dengan Yesus di sini? Allah adalah Yesus. Ya, firman sama apa enggak? Yesus sama. Itu Allah apa bukan? Allah. Yesus itu adalah Allah juga ya? Betul, karena firman di awal dari awal ayat itu kan firman adalah Allah itu sendiri. Nah, begitu kan enak kita ngobrolnya. Firman adalah Allah, Yesus adalah Allah. Betul ya? Ya. Oke. Kalau Roh Kudus ini kira-kira sama nggak sama dengan Yesus? Loh, memang Allah itu eksistensinya kan roh. Oke, berarti sama ya. Bang Pacelo. Bang, tugas saya Oke. Kasih ngomong dikit Bang Ardi, kasih ngomong. Oke, silakan Bang Pacelo. Allah itu ada dalam diri, biar saya jelasin dulu. Dalam diri Allah ada firman. Oke. Iya, siap. Siap, Bang. Oke. Bang Pacelo, sudah? Sudah. Oke, Ardiansyah ngomong ya.
Oke. Tugas saya hanya bertanya dan menulis, ya. Sesuai yang Anda katakan, saya tidak menafsir. Sepakat ya? Ya. Sepakat. Oke. Jadi firman sama dengan Allah, Allah sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus. Benar atau salah? Benar ya? Ya. Itu kan dia punya di dalam diri Allah ada roh dan firman, iya, gitu. Siap. Lebih dipahami. Siap abang. Siap. Oke. Sekarang kita ke Yohanes 17:8. Ingat, saya tidak menyalahkan abang. Fix, saya tidak menyalahkan abang. Saya tidak mau memberikan pemahaman saya ke sini. Tetapi ini murni pemahaman abang. Sepakat? Oke. Sebab segala firman ini yang siapa? Ya Allah itu sendiri. Allah, gitu dong. Allah. Oke. Yang telah engkau sampaikan, engkau ini siapa bang? Sebentar, saya baca ayatnya ya. Ya, silakan. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ayat berapa sih? Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. 8. Sebab segala firman dan engkau. Iya, telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima. Ini masih panjang sebenarnya, cuman kita ambil sampai sini aja biar nggak panjang-panjang ya. Jadi itu konteksnya kan doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Loh. Nah. Betul bang, betul. Oke. Bang Alek, jadi di sini firman ini Allah ya. Udah clear ya. Bang Alek. Ya. Bang Alek. Ya. Lanjut. Oke. Yang telah engkau di sini engkau merujuk kepada siapa bang Alek? Tunggu dulu. Ini kalau dibaca. Ya, silakan. Ayat per ayat memang kalau nggak disesuaikan konteksnya pasti nggak nyambung sih. Jadi itu ini agak panjang. Baik, juga sih. Saya menghargai. Saya tetap menghargai. Saya tidak akan menyalahkan ya. Aku catat baik-baik. Saya tidak menyalahkan. Oke, silakan. Segala firman yang engkau sampaikan aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari kamu dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Ya. Di sini berbicara Allah sendiri yang mengutus dirinya ke dunia ini. Iya, siap. Oke, berarti yang telah engkau ini siapa di sini? Merujuk kepada siapa? Pada diri siapa? Yesus, Yesus di situ mengajarkan kepada murid bahwa Allah lain yang disembah kecuali Allah Bapa, tetapi bukan berarti dia bukan Bapa. Saya paham, Bang. Pertanyaan saya simpel. Bang, biar cepet ya Bang, biar cepet. Tolong Bang Pacilo pahami pertanyaan saya biar cepet. Ini mungkin sekitar 1 menit udah selesai ini. Tapi kalau Bang Pacilo muter-muter malah lama. Kita cepetkan ya Bang ya. Oke, siap Bang. Sebab segala firman, tadi kan firman ini Allah. Oke, yang telah engkau ini di sini siapa? Merujuk kepada siapa Bang? Dia sendiri mengatakan itu sebagai Allah, berarti sebagai manusia memberi teladan. Iya, berarti ini Allah memberi teladan. Iya Bang, ya Allah Bang. Allah sendiri. Oke, gitu loh Bang. Biar cepet gitu loh. Siapa? Allah, gitu loh Bang. Sampaikan kepadaku, ini siapa? Menunjuk kepada pribadinya. Pribadi siapa? Pribadi itu sendiri. Siapa? Pribadi Yesus sendiri. Yesus, berarti Yesus ya? Kemanusia, artinya melihat dari konteks kemanusiaannya. Yesus ya, betul? Yesus sama dengan Allah enggak? Atau berbeda dengan Allah? Mengambil rupa manusia, Allah sendiri. Baik Bang, saya paham Bang. Saya hanya bertanya saja tugas saya. Saya tidak menyalahkan Abang. Apakah pernah saya menyalahkan Bang Pacelo selama ini?
Nggak ada yang disalahin kok. Betul, setuju. Oke, clear. Oke, telah ku sampaikan kepada mereka. Telah ku ini siapa bang? Merujuk kepada siapa? Oke, Yesus. Yesus sama dengan Allah kan tadi kan? Betul ya? Oke. Gitu loh bang, biar nggak lama-lama. Oke, sekarang kita baca teman-teman. Teman-teman lihat ke monitor ya. Kita baca sama-sama. Sebab segala Allah yang telah Allah sampaikan kepada Allah, telah Allah sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Betul ya bang? Salah dong, pemahaman. Kok salah? Dia kok malah saya yang disalahin? Enggak. Pengertian abang salah kalau modelnya seperti itu menerangkan. Bang, saya mau tanya, ini tadi pemahaman abang atau pemahaman Pak Celo Alex atau pemahaman Ardiansah? Oke, saya tahu maksudmu untuk menyudutkan kami. Dengerin baik-baik. Oke, saya terangkan dari awal. Ini pemahaman. Sabar. Akan ke situ. Sabar dulu, Bang. Sabar Bang Sandi, sebentar Bang Sandi. Sabar Tapi ya. maukah abang ketika saya jelaskan? Karena tidak sesimpel itu, apalagi ayat itu kan cuman sepotong doang yang diambil. Tidak memahami konteks secara keseluruhan. Oke. Gini, Bang, ini tadi pemahaman Ardiansah atau pemahaman Pak Celo Alex? Silakan dijawab. Ya, jadi begini. Tuh kan? Firman lah mengambil rupa manusia. Iya. Mengambil rupa dari manusia, bahkan di situ dia mengosongkan diri. Artinya apa? Dia merendahkan diri untuk menjadi seorang manusia. Siap Bang, siap. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Dipahami. Tunggu dulu. Oke, saya tunggu. Membelokkan itu, Pak. Baik. Bapak untuk menggiring saya untuk bertanya pada Allah dan Allah. Jangan begitu Bang Pak Celo. Izin Bang Pak Celo begini. Tadi tidak ada satupun pemaksaan dan framingan. Oke. Bang Pak Celo kalau tidak sepakat dengan Ustadz Ardiansah, Bang Pak Celo tinggal bilang bukan begitu, tetapi begini. Jelaskan lagi aja, tidak masalah. Tapi kita kan di sini tidak ada yang memaksa jawaban, ya. Oke. Silakan Bang Pak Celo. Silakan Bang Pak Celo. Dia punya sifat kemanusiaan tentunya. Baik. Dan kemudian maksud Allah, kenapa dia datang dan mau istilahnya mengambil rupa seorang manusia, karena itu sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama bahwa tidak ada satupun orang manusia yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga dia mengatakan bahwa dia harus datang dan turun ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Saya hargai Bang Pak Celo Alex. Mengambil rupa manusia. Oke, sudah Bang? Ardiansah boleh ngomong? Oh, tunggu dulu. Baik, saya masih tunggu. mau menjelaskan. Silakan. Jadi tugas misi kedatangan Yesus ke dunia ini yang perlu ditahu adalah dia harus. Izin Bang Pak Celo, mohon maaf. Sebenarnya kami umat Islam sedang tidak mempertanyakan ngapain Yesus ke dunia. Itu tidak ada konteksnya, nggak ada kaitan dengan diskusi abang dengan Ustadz Ardiansah. Karena di sini kita sedang bermasalah dengan kata firman sebenarnya, bukan buat apa firman ada. Makanya saya jelasin biar kita ngerti. Kalau itu kita udah tahu semua. Kami tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kalian. Jadi tidak usah dijelaskan, kami udah tahu. Ustadz Ardiansah mungkin sudah tahu. Sudah tahu kan Ustadz? Sudahlah. Jadi tidak usah dijelaskan. Kita bicara tentang firman. Pak, selain memang mau menebus dosa manusia, Yesus sendiri sebagai manusia itu memberi teladan bagaimana menyembah Allah yang benar. Baik. Jadi dia memberi teladan, menunjukkan cara menyembah Allah yang benar kan? Iya. Nah, ya sudah. Karena udah pada ya. saat di dunia itu, oke, saya tahu. Artinya pasti lain. Pada saat itu, bahkan muridnya pun banyak yang nggak mengetahui kalau dia itu Allah sendiri loh. Iya, nggak masalah. Kami nggak ada masalah. Walaupun muridnya bertengkar pun kami nggak ada masalah sebenarnya. Bukan itu. Bukan itu problemnya. Problem kita kali ini ada. Gini loh.
Kamu udah mulai, aduh bahasamu aja itu. Gini, Ardiansa ngomong Pak Celo. Ardiansa kan belum ngomong. Ya, Ardiansa ngomong sekarang. Ardiansa ngomong Pak Celo. Pak Celo, saya ada satu pertanyaan yang cukup Anda jawab ya. Yang ini tadi yang saya tulis ini tadi, ini pemahaman Ardiansa atau Pak Celo? A. Ardiansa, B. Pak Celo. Dalam itu. Bukan itu. Pertanyaan saya dengerin lagi ya. Bukan itu. Allah. Bukan itu. Pertanyaan saya gini. Dengerin. Yang saya ketik di sini ini tadi, yang saya ketik ini pemahaman dari Pak Celo Alex atau pemahaman dari Ardiansah? Pemahaman Ardiansah. Waduh. Karena kok jadi gua yang kena. Konteks dia sebagai manusia, Pak. Bang, ini dia tadi Abang belum baca ya. Bang, tugas saya hanya Bang Pak Celo, mohon izin. Tugas saya hanya bertanya dan menulis sesuai yang Anda katakan. Saya tidak menafsir. Oke? Tidak bisa kau menunjuk dengan hal seperti itu. Loh, ya udah saya closing statement dulu Bang Pak Celo. Bang Pak Celo diem dulu ya. Saya closing statement dulu ya. Berbicara itu iya. Konteksnya sebagai ilah apa manusia. Ya udah saya closing statement dulu Bang Pak Celo ya. Bang Pak Celo saya closing statement dulu ya. Sekarang saya bisa bertanya enggak? Belum, saya closing dulu. Sabar. Closing, saya closing nanti statement. Bertanya, ya. Nanti setelah saya closing Anda bertanya ya. Oke? Ya, Ardian biar saya sama Bang. Oke. Jadi begini teman-teman di bawah. Aduh, diem dulu. Bentar Bang Alex, bentar. Sabar. Ya, aja Bang Alex. Sabar. Oke. Sabar dulu. Saya open cam dulu ya, biar kelihatan. Sabar. Gini teman-teman ya. Jadi itulah konsekuensi dari menyamakan firman sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus, sama dengan Yesus. Itulah konsekuensi logis yang harus ditanggung. Ketika Anda menyamakan firman sama dengan Allah, sama dengan Yesus, sama dengan bentar. Saya tuh bisa nge-kick Anda loh Sandi. Diem dulu. Sudah 2 jam nih Bang. Oh, saya 5 jam. Diem dulu. Saya 5 jam. Diem dulu. Ya, Oke. Biarin aja. Itulah konsekuensi logis yang harus ditanggung ya. Konsekuensi logis yang harus ditanggung ketika Anda menyamakan firman sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Ketika dibawa ke ayatnya, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jika itu dinyatakan sebagai satu kesatuan yang sama, maka tidak ada yang salah jika saya bisa mengatakan sebab segala Allah yang telah Allah sampaikan kepada Allah telah Allah sampaikan kepada mereka. Nah, itulah konsekuensi logisnya. Begitu ya closing. Dikik aja ini nggak sopan ini. Ini orang apa sih? Diskusi nih. Sandi nih dikik aja Bang. Ini orang apa sih? Ya udah selesai. Lanjutkan Uniriva. Ya, udah. Sandi, kita di sini tidak sedang lagi uji Tuhan-Tuhanan lagi diadu, bukan. Kita di sini sedang mengedukasi dengan pemaparan logik. Tadi kan tidak salah itu, Mbak. Ya nanti Anda dikasih waktu. Ini room Islam ini room yang memberikan porsi untuk umat Kristen menjelaskan keyakinan kalian dengan nanti ditanggapi oleh kami. Tapi kalau Anda tidak bersabar, maka Anda berarti tidak memenuhi syarat untuk berdiskusi. Begitu loh. Jadi begini Bu, tadi kan itu sudah tanya. Nah, sekarang harusnya Bang ini kan room Muslim. Bentar, ya, ada kesepakatan nggak? Bentar dulu. Bang Sadi ada waktunya. Ya, bentar. Anda kan baru masuk, belum ada kesepakatan dengan kami. Bang Pacelo juga diam dulu. Dari tadi saya diam loh ya. Begini, ini room Muslim. Moderatornya hostnya Bang Won ini mengizinkan kalian naik ke atas untuk menjelaskan apa yang ingin kalian jelaskan. Itu sebenarnya kalau Anda bersyukur. Coba, kami tidak bisa menjelaskan iman kami di room kalian. Nah, tapi kalian memaksakan bahwa room kami harus kasih porsi kalian lebih banyak. Salah. Justru di sini umat Islam yang porsinya memang harus lebih banyak. Kenapa? Ini room Islam. Satu. Nah, bahkan walaupun seharusnya room Islam lebih banyak umat Islam berbicara, tapi kami berlaku adil kepada kalian. Tapi kok nggak bisa sabar, Sandi? Sabarlah. Ada waktu kamu bicara. Nah, sekarang Bang Pacelo sudah clear
Bang Ardiansa sudah diam. Anda mau bicara atau diserahkan ke Sandi, Bang Pacilo? Saya mau bicara lah. Nah, gini Sandi, saudara Anda juga mau bicara. Berarti Anda sabar dulu. Oke, Bang Pacilo. Silakan Bang Pacilo. Tadi kan kita sepakat tadi. Saya sudah jelaskan bahwa Pak Ardiansa bahwa eksistensi Allah itu adalah roh dan firman. Bagaimana Bapak bisa misahin lagi gitu loh. Ya, betul. Bang Pacelo, biar ditanggapi sama Ustadz Ardiansa. Sandi, kamu diam. Berarti pertanyaan kamu udah diwakili sama Pacelo, Sandi ya? Atau Sandi, kamu mau berbicara? Biar kita kasih waktu, biar Ustadz Ardiansa saya mau nanti. bertanya, Bang. Oke, tunggu dulu, clearkan masalah ini dulu, baru kamu bertanya. Ini room Muslim. Saya pastikan room Muslim ini, apalagi ada Ustadz Ardiansa, apalagi ada saya di sini, tidak akanlah Bang Won ini tidak adil kepada kalian. Silahkan kalian bicara, tapi clearkan dulu, konklusikan dulu apa yang kalian bahas tadi. Nah, Ustadz Ardiansa tadi sudah ditanyakan sama Pak Celo tadi. Silahkan ditanggapi dulu, baru nanti kalian boleh bertanya. Maaf, tanya apa ya? Saya masih makan ya. Itu barusan ulangi, Pak Celo. Apa kata Anda tadi itu? Boleh bertanya Pak Ardiansa? Oh ya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ntar saya masih makan ya. Gimana ini? Ya, makan dulu ya. Kalau makan dulu ya. Lempar aja di. Ya, saya makan dulu ya. Misalnya, Oke. Allah SWT ini, Allah yang kalian sembah, itu kok kenapa ya? Di sini dijelaskan di Quran Surah Maryam ayat 83 ini sampai sekarang loh saya nggak bisa, nggak ada jawaban. Di sini dikatakan bahwa Allah SWT mengatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami dalam kurung Allah telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kok sepertinya ini dalam pemikiran saya loh. Ya, kalau memang saya salah tolong diluruskan dan bisa nanti dijawab ya. Seperti terkesan bahwa Allah dan Allah SWT ini bekerja sama dengan setan gitu loh. Kok sampai mengutus setan untuk Untuk menggoda orang-orang kafir. Itu gimana itu? Menurut pemahaman Uni Rifa. Boleh saya jawab? Boleh. Diam? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hidayah hanya milik Allah. Uni Rifa hanya menjawab sepengetahuan. Kenapa Allah mengutus setan kepada orang kafir? Karena dia kafir. Coba dia beriman. Pasti nggak akan diutus setan. Karena dia kafir. Ya, diam dulu dong. Enggak, saya Allah kan masih dan bicara. Itu. Bang Saya belum selesai. Diam dulu, gantian. Nah, Oke. jadi memang di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pemilik segala-galanya. Setan milik Tuhan, ya, manusia milik Tuhan semuanya. Tidak ada pengecualian. Bentar ya, bentar saya mau perbaiki dulu bentar ya. Oke, sabar guys, sabar. Nah, dalam Islam itu begitu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang loh kok ini nge-lag ini. Ya, Uni nge-lag Uni. Aku nge-lag ya? Iya, gambarnya. Ditutup dulu kameranya, dibuka lagi. Ya. Dulu aja ya, di nge-lag ini. Ternganga pula nanti. Jadi, oke, kita lanjut. Nah, di dalam Islam itu tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu poinnya ya. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan tahu. Tuhan tidak tiba-tiba kok ada kejahatan aja. Kok Tuhan nggak tahu? Nggak ada begitu. Karena Tuhan itu Maha tahu. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Tidak ada satupun kejadian yang Allah tuh nggak tahu. Tidak ada seperti itu. Ya, karena Allah meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang dilakukan setan, Allah izinkan.
Bahkan Allah utus setan kepada kaum kafir. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Pacelo, menurut Bang Pacelo, kalau ada Tuhan yang mengutus setan kepada orang kafir, itu Tuhan yang aneh atau Tuhan yang benar? Coba jawab dulu. Kalau ada Iya, kalau menurut penjelasan kami itu, menurut Anda itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang aneh? Itu dulu saya mau tahu. Menurut Anda Tuhan yang saya jawab tadi, seperti Tuhan yang umat Islam itu yang mengutus setan kepada orang kafir, itu Tuhan yang seperti apa menurut Anda? Menurut saya Tuhan yang aneh nih. Nggak mungkin seperti ini. Silakan Anda jawab saja dulu biar saya tahu perspektif Anda tentang Tuhan yang seperti ini. Menurut saya aneh loh. Kok bukankah Allah sendiri itu bagaimana menolong manusia dari godaan-godaan setan? Kok malah Allah menyuruh setan, mengutus setan untuk menggoda orang? Menurut saya kok. Menurut Anda aneh ya? Jadi kalau ada Tuhan yang seperti itu, maka itu Anda tidak mau ya menuhankan Tuhan seperti itu ya? Ya nggak mau lah. Siap. Sepakat ya? Iya. Pegang kata-kata Anda, kalau ada Tuhan yang seperti itu, maka itu adalah bukan Tuhan. Harusnya Allah itu mengusir setan. Sepakati dulu sama saya. Kalau ada Tuhan yang seperti itu, bahkan lebih kejam daripada itu, maka itu bukan Tuhan. Sepakati dulu sama saya. Betul, betul. Terima kasih. Maru, itu bagus. Maka bagi kami, kita berbeda. Bagi kami memang Tuhan itu akan mengutus setan kepada orang kafir. Kenapa? Dia sudah menolak. Maka hukumannya adalah mengikuti langkah-langkah setan. Karena dia kafir. Coba dia tidak kafir. Maka yang diutus adalah apa? Hidayah. Sabar dulu. Kita kan berbeda. Anda kan sudah bilang tidak mau Tuhan seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya menjelaskan kalau saya berbeda dengan Anda. Bagi saya itulah Tuhan yang benar. Di mana Tuhan ini powerful. Dia akan mengutus setan kepada orang kafir, bukan kepada para nabi, bukan kepada orang benar. Tuhan inilah Tuhan yang benar. Kenapa? Itu adalah azab juga buat si kafir, karena yang pantas baginya adalah mengikuti langkah-langkah setan karena dia kafir. Tapi coba kalau dia beriman, maka dia berhak dapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Seperti itu Islam. Baik, berarti Anda pegang kata-kata Anda tidak akan menuhankan Tuhan yang semacam ini. Maka saya bawa literatur ya. Tolong Bang Wan besarkan saya mau buka data ya. Diam dulu. Saya belum selesai. Anda bertanya di sini, saya menjawab. Saya tidak mau saya berdebat kusir, itu saya tidak mau ya. Jadi buat apa saya berdiskusi kalau hanya debat-debat kusir ya. Baik, saya akan bukakan satu data. Aduh kok ngelek lagi nih ya. Saya tutup aja lah kameranya. Ini kok nge-lag ini. Oke. Saya akan bukakan Anda itu 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23 ya. Oke. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. Ya. Bentar ya. Oke, sabar ya Bang ya. 22 pasal 22. Bentar. Nomor 23. Nah, ini dia ya. Kita bahas ya. Saya suka ini kalau Bang Pacelo pegang kata-kata ya. Jangan sampai laki-laki itu yang dipegang tuh kata-katanya ya. Allah yang bersekutu dengan setan. Ya jangan menyembah kepada Allah yang bersekutu dengan setan ya. Oke, saya sepakat ini. Suka saya ini Bang Pacelo ini ya. Kalau kami bukan Tuhan bersekutu, karena Tuhan punya kuasa. Jadi dia berhak mengutus setan. Karena setan itu di bawah kekuasaan Tuhan, bukan setan di atas kekuasaan Tuhan, bukan kebalikan. Mari kita bahas, teman-teman. Coba teman-teman buka 1 Raja-Raja pasal ke-22 nomor 23. Ingat dalam Islam, Tuhannya umat Islam itu mengutus setan kepada orang kafir ya. Orang yang menolak Tuhan, orang yang ingkar kepada Tuhan. Maka tepatlah mereka dibimbing oleh setan. Karena memang mereka kafir. Jahanam laknatullah. Wajar. Pantas mereka. Diam dulu. Saya lagi bernarasi. Saya bilang Tuhannya Islam dulu. Jangan nanti lah. Bang ini kok nggak sabar. Tapi bagaimana dengan ayat ini Bang Pacelo? 1 Raja-Raja pasal ke-22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Nabimu ini sebab Tuhan telah menetapkan
ditetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ingat Tuhannya umat Islam seperti apa? Tuhannya umat Islam itu mengutus setan kepada kaum kafir. Tapi Tuhannya versi kitab Anda di perjanjian lama yang masih jadi roh belum menjadi Yesus itu justru meletakkan roh dusta di mulut para nabinya. Nabi ini adalah orang pilihan. Dia yang pilih nabi lalu diletakkan roh dusta di mulut para nabi. Kalau Tuhan kami mengutus setan kepada orang kafir, wajar, pantas, biarkan. Kenapa? Mereka kafir. Makanya kalau nggak mau diutus setan untuk mengikuti langkah setan, jangan kafir lah, berimanlah. Tapi bagaimana dengan Tuhan ini? Lebih parah. Tuhan ini mengutus roh dusta di mulut para nabi. Nabi ini adalah utusan Tuhan. Tuhan pilih nabi untuk diutus, lalu tiba-tiba dimasukkan roh dusta untuk menyesatkan siapa? Menyesatkan seluruh bangsa. Ini baru mengerikan. Kalau Tuhannya kami tidak mengerikan. Kenapa? Karena mengutus setan kepada orang kafir. Orang kafir adalah orang yang menolak Tuhan. Wajar mereka mengikuti langkah-langkah setan. Mampuslah situ. Kenapa kafir? Makanya biar nggak ikuti langkah setan, jangan kafir. Tapi bagaimana dengan Tuhan ini? Kata Bang Pacelo, dia tidak akan pernah menyembah kepada Tuhan yang bersekutu dengan setan. Bagaimana dengan Tuhan yang meletakkan roh dusta di mulut para nabi, Bang Pacelo? Itu bukan sekutu lagi, Bang. Tapi Tuhan inilah yang menyebabkan orang sesat, menyebabkan orang mengikuti dusta dan langkah-langkah roh jahat. Terima kasih. Luar biasa Umi. Strike itu, sudah strike itu. Silakan Bang Pacelo, apa yang lain? Biasa. Ya, silakan Bang Sandi. Biasanya nerangin Alkitab senak jidatnya itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Iya, apa bedanya dengan Anda? Apa bedanya dengan Anda? Apa bedanya dengan Anda? Dulu Bang. Erik, silakan. Baca konteksnya juga. Enggak, dia di sini mencoba untuk ya akhirnya. Anda juga comot ayat. Biar ya. Bang Erik, tidak akan berubah akidah umat Islam hanya mendengarkan penjelasan Pacelo. Jadi saya harap biarkan dia menjelaskan, biar kita tahu siapa yang menerima kitab sucinya secara utuh, siapa yang mengangkangi kitab sucinya, bahkan merubah isi kitab sucinya. Kita tahu itu siapa. Lanjut. Jadi begini loh Uni Rifa, makanya kalau baca Injil jangan sepotong-sepotong. Itu harus dipahami konteksnya juga, gitu loh. Lanjut, Bang. Lanjut, Anda punya hak menjelaskan konteks. Kita diam di sini. Umat Islam saya kondusifkan supaya Anda ikut campur dengan penjelasan kitab Anda. Anda punya hak menjelaskan konteks itu. Lanjut. Bang Sandi nanti. Ya, silakan. Bang Alex. Jadi memang ada keraguan juga sih untuk mempercayai Allah SWT ini, karena ternyata jin ini juga patuh loh sama petunjuk Al-Quran. Jangan lari dulu. Kok kabur-kaburan diskusi itu ada. Laki-laki itu yang bisa dipegang adalah kata-katanya. Ketika Anda bicara bahwa Anda tidak mungkin menuhankan Tuhan yang bersekongkol dengan iblis, saya bertanya kepada Anda, meminta Anda untuk menunjukkan kejantanan Anda terkait ucapan Anda tadi. Anda konsisten tidak ketika saya tunjukkan ternyata ada Tuhan yang bukan saja bekerja, malah menggunakan roh dusta dalam mulut para nabinya. Saya sudah tekankan kepada Anda. Kita ingin tahu kekonsistenan seorang laki-laki bernama Pacelo Alex di sini sedang dipertaruhkan. Silakan. Yang pribadi lagi, aduh nih. Jadi begini, di dalam konteks itu Allah memerangi Ramon Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Jadi dia menunjuk ke nabi-nabi palsu itu akan mendapat hukuman gitu loh. Makanya harus dibaca Uni Rifa supaya kita tidak salah memahami arti Injil itu, firman itu. Saya bukan itu poinnya, di situ tidak ada palsu. Anda boleh mempelintir kitab Anda. Poin saya adalah apakah Tuhan bekerja sama dengan roh dusta di situ? Silakan. Ya.
Anda kan tidak mau menuhankan Tuhan yang bekerja sama yang Tuhan kami mengutus setan kepada orang kafir. Anda tolak, Anda tidak suka, Anda tidak mau. Bagaimana dengan Tuhan yang menggunakan roh dusta? Pertanyaan saya itu. Nabi palsu itu menyebarkan berita-berita yang nggak benar, tidak berdasarkan firman. Siapa yang salah? Nabi palsu atau Tuhan? Loh, ya Nabi palsu yang meletakkan roh dusta siapa? Kenapa mereka diletakkan roh dusta? Ya wajar kalau mereka membawa bukan firman Tuhan, karena Tuhan diletakkan roh dusta di mulutnya. Kok salah mereka? Ini ada dua macam roh, ada roh kudus dan ada roh jahat. Kenapa Tuhan letakkan dua poin, ini poin maju ya. Saya tidak mau diskusi itu mundur, saya maunya naik. Ketika satu data saya sudah tunjukkan bahwa ada Tuhan yang bahkan menggunakan roh jahat untuk diletakkan sengaja di mulut para nabinya. Nabi ini adalah orang pilihan, dia yang letakkan. Lalu Anda bilang itu kan nabi palsu. Loh, kok nabi itu yang salah? Yang meletakkan roh dusta di mulut nabi itu adalah Tuhan. Kok Anda nyalakan nabi itu? Keseluruhan. Jadi Uni Rifa juga paham gitu loh. Karena nabi susah ini Pak Celo ini. Pak Celo. Ya. Coba diperbaiki paradigmanya Pak Celo. Coba diperbaiki. Saya jelasin dengan benar gimana Pak Celo, sih? Coba diperbaiki paradigmanya, ya kan? Paradigma berpikirnya. Loh, coba diperbaiki biar nyambung gitu loh. Kalau luruskan pikiranmu. Baik, saya perkuat lagi ya, biar Bang Pacilo semakin meriang ya. Saya kasih satu lagi data ya. Jadi saya kuatkan nih, nih tolong dibesarkan saya. Jadi jangan salahkan nabi palsu lah. Kenapa? Karena itu salah Tuhan Anda. Saya buktikan ya ini. Baik, saya akan buktikan bahwa yang perlu disalahkan itu adalah Tuhannya Bang Pacilo, bukannya nabi palsu ya. Jadi nih, mari kita buka dalam Yeskiel pasal 14 nomor 9. Ini versi BM ya. TB-nya udah dirubah terjemahan ini ya. Kalau terjemahan baru tuh bukan ini lagi, tapi dimaniskan bahasanya. Jika seorang nabi ditipu, jangan kelari-lari dulu. Loh, kok lari? Ini penguat ini. Anda kan bicara tentang nabi. Kok kabur? Ini masih korelasi. Kita bicara tentang nabi palsu. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, ingat ya, ini roh dusta di dalam mulut para nabi. Saya membawa Yeskiel pasal 14 nomor 9. Jadi kalau ada nabi palsu atau penjahat, yang disalahkan itu bukan setan atau bukan nabi itu, tapi siapa yang perlu disalahkan? Ini yang disalahkan ya. Yeskiel 14 nomor 9. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Aku akan membuang dia daripada umatku Israel. Loh, kok menyalahkan nabi kalian? Kok menyalahkan setan kalian? Orang Tuhan mengklaim kok aku yang tipu, kata Tuhan. Lah, kalau Tuhan kami tadi, dia mengutus setan kepada orang kafir. Matilah situ. Ngapain kau jadi kafir? Makanya kalau kau tidak mau diutus setan, kau berimanlah. Biar kau dapat hidayah dan taufik dan kasih sayang dari Allah. Tapi saya ngomong saya gimana sih? Gini loh Bang Pacelo, Anda tadi tidak mau menyembah kepada Tuhan yang bekerja sama dengan setan. Di situ satu Raja-Raja pasal 22 nomor 23 saya tunjukkan. Loh, roh jahat itu kan setan. Enggak lah. Boleh saya jawab? Mau percaya loh. Berarti roh jahat itu malaikat. Bentar. Saya jawab. Ya sabar, saya mau bernarasi dulu. Saya sebentar. Kalau ke Raja, bentar dulu Raja. Saya mau kamu tangkap apa yang poin saya. Si Pacelo bilang, kok Tuhannya umat Islam ini mengutus setan kepada orang kafir? Saya jawab, ya namanya Tuhan. Kalian kafir diutus setan wajar. Kalian biar mengikuti langkah setan. Karena kalian sudah kafir duluan. Coba kalian muslim, mukmin, tidak akan Tuhan kirimkan setan untuk kalian. Pasti kalian mengikuti taufik dan hidayah Allah. Nah, masalahnya kata Bang Pacilo, bagi saya itu bukan Tuhan. Saya tidak mau menuhankan Tuhan begitu. Oke, pegang kata-katanya. Oke, kata saya kepada Bang Pacilo, bagaimana kalau dengan di dalam kitab Raja-Raja ada Tuhan yang sengaja meletakkan roh dusta di mulut para nabinya? Lalu Pacilo jawab, itu kan untuk nabi palsu. Ya taruhlah nabi palsu, apa bedanya dengan kaum kafir dalam istilah Islam? Artinya sudah ada sebenarnya dua arah ternyata. Ternyata memang Tuhan Bani Israel pun seperti itu. Ketika orang yang tidak disukai diletakkan roh dusta. Tapi ini lebih ngeri. Tuhannya Bani Israel sengaja letakkan roh dusta dalam mulut para nabi. Padahal nabi ini bukan kaum kafir, orang yang dia pilih.
Ketika kalian bilang itu nabi palsu, kok salahkan nabinya yang palsu? Tuhan yang letakkan roh dusta sehingga dia berdusta. Lalu saya jawab lagi dengan Yeskiel pasal 14:9 bahwa jika seorang nabi itu ditipu, kata Tuhan, aku yang nipu dia. Loh, kok kalian mau menyalahkan iblis, setan, roh jahat dan nabi? Justru kalau dalam kitab kalian, Tuhan kalian yang ngeri sekali. Dia yang letakkan roh dusta di mulut nabi sehingga menyesatkan, bantuannya dari roh dusta. Jadi siapa Tuhan mana yang layak disembah antara dua Tuhan ini? Tuhan kalian sebelum jadi Yesus loh ya. Kalian bahwasanya Tuhan memasukkan namanya roh jahat, roh tukang tipu daya kepada para nabi. Nah, artinya nabi yang ada di dalam Bible kalian itu semuanya penyesat karena dimasukkan roh jahat ke dalam mulut para nabi. Bener kan begitu? Silakan dibantah. Sudah. Iya. Ya, silakan. Dalam ayat itu nggak ada di situ, nggak dengar. Dalam ayat itu, makanya baca konteksnya dong. Dalam ayat itu nggak ada Tuhan memasukkan roh dusta di situ. Tetapi ada roh lain. Saya bacakan ya, saya jelaskan. Saya bacakan, baru simak nanti bagus-bagus ya. Jangan klik terpinter ayat. Ahab, judulnya Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot dan Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah Tuhan, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah bin Kenaz membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah. Kenapa jadi khotbah sih? Kenapa khotbah? Kamu tahu nggak? Biar kamu tahu makna ayat. Jangan khotbah, ini bukan room khotbah. Ini bukan room khotbah. Dulu, biar kamu tahu makna ayat itu. Suruhan yang ini bukan room khotbah. Berkata kepada ketahui, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai terus poinnya apa? Anda baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu pun tidak berubah ayat itu, tetap begitu adanya. Dengar, poinnya ada di sini, dengar. Apa poinnya? poinnya? Sampai kepada raja, bertanya raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Raja berkata, terus? Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kebenaran tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, iya, terus apa poinnya? Israel bercerai-berai di gunung-gunung serta. Apa poinnya? Anda baca dari Kejadian aja sampai Wahyu biar kita dengar di sini sudah. Enggak, dengar. Saya baca di sini aja ya. Dengar. Bahkan itu bukan terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama loh. Tuhan Anda yang versi apa? Tapi sebab itu dengarkanlah firman Tuhan aku. Dengar dulu. Ya apa? Anda baca aja dari Kejadian sudah. Baca dari Kejadian sudah. Supaya sampai ke Wahyu.
bukan dari kejadian. Ini konteks ayat yang kau kutip. Iya, apa poinnya apa? Coba Kata jelaskan Mika, poinnya seperti- apa. Aduh. Baca satu kitab pun tidak akan merubah ayat itu, tetap akan begitu, tidak berubah dia, tetap begitu dia. Nah, Tuhan tetap meletakkan makanya roh dusta Tuhan dalam mulut bertanya, para nabinya. Lalu dengar. poinnya apa? Tuhan bertanya, dengar, nggak ada di situ poinnya Tuhan meletakkan roh dusta di situ. Loh. Dengar. Dan Tuhan berfirman, Anda Ada. baca, siapakah yang membujuk? baca kitabnya di situ. Iya, iya nanti saya baca, dengar. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, dengar ya, dengar baik-baik. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, dengar. Kemudian dengar ya, kemudian tampillah satu roh, lalu ia berdiri. Iya, kan Tuhan bertanya tadi, siapa yang mau apa? Kan Tuhan berfirman, kan Tuhan yang bicara kan? Ini kan namanya Tuhan lu bicara nih. Siapakah yang akan memuju Ahab? Dengar, Rifa, Tampil roh jahat. Terus Di apa sini- poinnya? Di sini inti poinnya, dengar. Kemudian Apa intinya? dengar. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri. Roh itu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, Terus? roh itu berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, jadi aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya itu. Nabinya, Ia Jangan nabi berfirman, itu, nabinya. dengar, aku akan keluar. Roh yang berdiri di hadapan Tuhan itu berkata, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia Nah, terus? berfirman, biarlah engkau membujuknya. Baru Allah berfirman, ia di sini adalah Allah. Allah berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Dengar. Tuh. Jadi dengar. Konteksnya di sini dengar. Konteksnya di sini dengar dulu, Rifa. Konteksnya di sini. Ku dengar bukan ini loh. Tuhan yang dengar dulu. Konteksnya di ayat itu bukan Tuhan yang Bacalah sampai di ayat selanjutnya. Aku enggak dibaca yang nomor 22, 23. Saya bacakan ya. Nah, Karena bacakan itu yang 23. Iya, roh tu dengar. Dibaca Karena itu dulu, sesungguhnya baca. Tuhan telah- Bacalah sampai Baca yang 22. 23, Kalau perlu baca, sampai baca. di bawah, baca sampai di bawah sampai ke Baca. nomor 53 baca itu. Baca. Dengar. Baca. Konteks ayat dengar. Jangan Baca konteks dulu, 23, baca dulu. kontak. Baca dulu. Konteknya di situ jelas Baca dulu. tertulis Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Itu konteknya. Apalagi kontak. Karena itu Baca nomor sesungguhnya- 23. Nah, Baca saya dulu. bacakan. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, Nah, kasih. Siapa yang menaruh roh dusta tadi? Siapa yang menaruh roh itu, dusta? Iya, itu mengenai peperangan antara nabi Tuhan dengan nabi-nabi palsu. Iya, enggak masalah mau Tuhan lagi berantem Sudah. kayak mau enggak peduli. Yang penting meletakkan roh dusta dalam mulut nabi itu siapa? Iya, roh itu menjadi dusta kepada mereka. Itu Yang meletakkannya siapa? Bukan iya, Tuhan mengizinkannya. Tuhan mengizinkan roh dusta itu. Jangan gantilah kata-kata dalam kitab Anda. Di situ bukan Tuhan Itu- mengizinkan, tapi di situ Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua saya nabimu. baca sekali lagi, Janganlah. Kalau yang Benar, mengizinkan sekali itu lagi di saya baca. atas. Nih contoh, kalau Anda bicara tentang mengizinkan begini, Tuhan yang berfirman, nih Tuhan bertanya nih ya, siapa yang akan datang memuju Ahab? Nah, ini Tuhan Mengapa saya nanya kayak gini? nih, maju berperang dengar, supaya Rifa. dia tewas di Ramot Gilead, kan Dengar. begitu. Maka ada seorang Iya, berkata harus begini, dengar. yang lain berkata begitu. Lalu tampil roh Dengar, dusta. dengar, Rifa, Roh Rifa, dusta Rifa, maju ke dengar. depan ketika Tuhan bicara begitu. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya padanya, dengan apa? Kata Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu ya kan? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Itu baru izin. Izin itu. Tapi Iya, kalau di bawah yang 23, makanya saya bilang, karena Tuhan itu sesungguhnya mengizinkan. Tuhan telah menaruh roh dusta. Begitu, jangan dipelintir kitab suci Anda. Tapi kalau mau pelintir nggak apa-apa lah, itu Tuhan kan kitab Anda. mengizinkan roh dusta itu ke dalam mulut sang nabi itu, sang nabi palsu. Itu di 23, 21. Kalau yang di 23 itu gimana itu ceritanya? Iya, roh dusta itu diizinkan, makanya di situ menaruh itu istilahnya menaruh. Ya kan roh dusta itu kan Nah, ya udah selesai sudah. Apalagi coba yang mau didebatkan ya kan? Selesai kan Bang Ardian? Ya udah lanjut, makasih. Yang konteks di ayat kalian itu gini, konteks secara logika gini lah. Saya sebagai manusia gini, walau anak saya tersesat, saya nggak akan nyuruh setan untuk semakin menyesatkan anak Dengerin, saya. Itu anak logikanya. bata, dengerin. Enggak, Dengerin. konteksnya ayat itu. Surah Iya, Maryam itu oke, kita paham. oke. Sabar, gantian Oke. ngomongnya. Kalau Di Tuhan situ ada menyesatkan Anda tulisan percaya nggak? Kalau Tuhan menyesatkan Nggak. Anda percaya? Membiarkan tersesat.
Kalau menyesatkan Anda percaya nggak? Saya tanya, menyesatkan tuh Anda percaya nggak kalau Tuhan menyesatkan, mendatangkan kesesatan? Bang Ardiansa buka 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11, Bang. Oke, siap. 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11. Nomor 11. Itu Tuhan menyesatkan juga itu nih. Aku sapa dulu pasal abang, 2. Bang Pakam sebentar. Selamat malam Bang Pakam. Ada Pak Asumsi ternyata. Gua beritahu Bal. Oke, saya baca ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ngeri. Mendatangkan kesesatan atau maksudnya apa itu mendatangkan kesesatan? Taulah, kitab kalian kan hanya kami pula. Iya, bukan. Jelaskan, Saya tanya mendatangkan. Juga beritahu Bal, mereka kita langgerana-rana. Waduh, ini mau bicara Silakan kalian bernarasi tentang kitab kalian. Kami tidak berani. Nanti kena undang-undang pidana ITE kami nanti. Itu kan kitab kalian. Suka kalian lah. Mendatangkan itu belum tentu karena rencana Tuhan ya. Mendatangkan itu sebentar. Dengar dulu. Ya maaf Bang Won, aku ketawa. Maaf. Gak apa-apa. Jadi Bang Wan, begini, bagaimana kita berbicara? Kalau antum mau ketawa aja, jangan ditahan. Ya, Bang Wan Aku kan di sini nggak kelihatan, aku ketawa. Mendatangkan begini. Contoh. Ketawa kita biar. Lanjut Pak Ginting, lanjut. Ketika Sodom dan Gomora manusia melakukan kesetasan, atau di zaman Nuh manusia mendatangkan kesesatan, lalu Tuhan mendatangkan malapetaka. Kira-kira kesesatan itu sumbernya dari Tuhan atau dari manusia? Kalau kita bicara sumber, segala sesuatu itu kan dari Tuhan, Pak, dalam kitab Anda. Jangan sebentar, begini dulu. Gini ya. Nah, sistem kausalitas Pak nanti Pak, sebab akibat Pak nanti, dan sebab akibat ini akan merujuk kepada prima causa Pak. Anda tahu tak? Ketika Tuhan mendatangkan bencana kepada bangsa yang tersesat, itu kesalahan Tuhan atau kesalahan manusia? Kalau dalam perspektif Islam, Anda beda nanti dengan kami. Anda mau bertanya perspektif Islam atau yang mana nih? Perspektif umum saja dulu. Pak. Baik, diam dulu, biar saya jelaskan perspektif umum ya. Kalau manusia melakukan kejahatan, lalu Tuhan mendatangkan malapetaka, itu kesalahan siapa? Kesalahan Tuhan atau kesalahan manusia? Iya, saya jawab ya. Tapi ini saya tidak bawa perspektif agama ya, tapi saya pakai naluri saya. Oke, boleh ya? Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu sebenarnya tidak dihakimi. Tuhan itu punya kehendak. Itu dulu yang Anda pahami. Kehendaknya adalah salah satunya, kalau dalam Islam itu ya, baru saya masuk konteks Islam nih. Yang pertama secara umum kita percaya, secara umum lah, kalau memang ada yang namanya entitas Tuhan itu, sudah dipastikan dia punya kehendak. Kalau dia tidak punya kehendak, maka dia bukan Tuhan. Itu dulu. Nah, kalau perspektif Islam, Tuhan itu berkehendak menghukum orang yang salah, menyelamatkan orang yang benar. Nah, itu dulu Pak El Pakam. Nah, tapi apa yang Anda tanya ini tidak ada kaitannya dengan diskusi saya dengan si Raja Batak, dengan si Pace tadi, ya, tidak ada kaitannya. Mendatangkan kesesatan. Kalau manusia memang ingin sesat, lalu Tuhan mendatangkan kesesatan, itu kira-kira kesalahan siapa? Justru apapun argumen Anda, pertanyaan Anda itu mendukung argumen saya di awal dengan Bang Pacelo. Berarti kita sepakat, Pak. Nggak, kita sepakati. Ketika manusia melakukan kejahatan, lalu ya, yang salah manusia, yang salah manusia. Gitu aja, yang salah. Selesai kan? Ya sudah, Anda mendukung argumen saya. Justru Anda membantu saya menjelaskan kepada kaum Kristen yang adalah Pacelo dan si Raja Batak. Selesai kita. Anda di pihak saya sekarang. Itu maknanya tendensinya seakan-akan Tuhan itu yang melakukan kejahatan awal. Anda kan baru masuk, tiba-tiba Anda langsung menilai saya. Ya udah, lanjut Raja Batak. Anda tahu tidak diskusi saya dengan Pacelo tadi? Coba saya tanya. Ya, lanjut Raja Batak. Makanya, jadi kalau Anda tidak paham, jangan langsung sikat, lalu tiba-tiba sebenarnya Anda sedang mendukung argumen saya di sini bahwa betul yang namanya Tuhan itu akan menghukumi orang-orang jahat, mau orang kafir, nabi palsu akan diutuslah setan, baik didatangkan kesesatan kepadanya, diutuslah setan kepadanya. Itu hal yang lumrah karena mereka adalah orang-orang jahat. Maka Pak El Pakam itu mendukung
pengajaran Islam. Justru bertentangan dengan Pak Celo tadi, Bre. Betul. Sebentar ini Bang Boy mau ngomong. Islam aja datang kemudian kok. Iya, bentar Bang Makar. Apa kaitannya dengan diskusi kita? Justru Kristen Anda yang abad 16 sok-sokan Protestan itu kan muncul di abad ke-16. Martin Luther yang membawa. Kok bawa-bawa Islam datang? Apa ini Pak El Pakam? Kita bahas tentang Tuhan yang bekerja sama dengan roh dusta, kok malah Islam datang kemudian? Protestan itu hadir di abad 16. 99 ayat yang ditampilkan oleh seseorang Kaisar Nero itu. Loh, gini loh, saya tanya, ketika Anda bicara Islam muncul belakangan, Anda tahu tidak Musa itu muncul ke belakang juga setelah Abraham. Abraham hadir setelah Adam. Kemudian Yesus itu hadir setelah Abraham. Apa kaitannya obrolan Anda itu dengan diskusi kami gitu loh. Makanya jangan berargumen sembarangan di hadapan saya. Kalau tidak tahu konteks diskusi kita, jangan bawa sesuatu yang berbeda di sini. Anda berhadapan dengan saya. Ini Raja Batak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Boy ngomong nanti ya. Kekasih pola dulu. Pikir berbeda menimbulkan pola sikap yang berbeda. Oke, Bang Bakar. Pak ini Pak El Pakam ngomong apa dia nih? Biarin aja. Kekasih silakan. Kekasih bagi Anda. Ya. Salam host. Ya, salam. Bentar Bang Boy, bentar. Ya, silakan. Iklan dulu iklan. Ada suara enggak? Kurang kencang. Cek, ada suara. Kurang kencang. Aman. Cepetan, 1 menit, cepetan 1 menit. Salam. Iya, salam bentar Bang Boy. Ya. Kecil. Cepetan 1 menit nih waktunya jalan. Cek, ada suara. Cek. Ada. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini, selamat datang untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Kekasih Amoy Borneo berbincang kesekian kalinya di live fase live One Abi 05. Dibantu tap layar sampai pecah dan follow akun host, narasumber, moderator saya sendiri, tanpa debat pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. One Abi 05, dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran. Terima gaji. Lanjutkan. Oke, Bang Boy silakan kasih waktunya. Bang Boy silakan. Iya, makasih atas waktunya. Ini mau bertanya sama Ibu Rifa. Bisa kah? Coba tanya dulu beliau. Umi, Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya lempar ke Ustadz Ardiansah. Gampang, umat Islam itu saling melengkapi. Simpel aja pertanyaan dari Bang Woy. Kalau menurut Ibu Rifa, apakah segala sesuatu ini yang terjadi berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan atau berasal dari manusia? Baik, saya jawab pakai ayat ya. Bentar. Sabar ya, saya cari ayatnya dulu bentar. Sabar ya, saya soalnya tadi pisah nih handphonenya bentar. Saya tuh malas pakai asumsi. 500 orang tetap layar yo, 500 orang. Itu semua itu. Ya, lanjut. Sabar ya. Untuk teman-teman di bawah, agar edukasi dan diskusi kita ini lebih bagus dan Oke, saya bukakan. Tap layar ya sampai 100 ya. Sampai 100K, silakan. Saya bicara konteksnya ini adalah apapun lah, segala sesuatu lah pokoknya. Saya enggak, kan Anda tadi bertanya segala sesuatu ya? Segala sesuatu ya? Segala sesuatu yang terjadi. Apakah ya, baiklah. Karena Anda bertanya segala sesuatu, maka saya jawabnya juga segala sesuatu ya. Ya, baik, Anda buka 1 Korintus pasal ke-11 nomor 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu dia kan Kristen. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Dalam kitab Anda yang saya baca, segala sesuatu datang dari Allah. Gitu. Makasih. Bang Ardiansah lanjut. Oke, tunggu. Itu kan menurut ajaran Kristen. Kalau menurut ajaran Islam sendiri bagaimana? Mantap. Segala kan begitu bagus pertanyaannya tuh eksplisit. Bagaimana dengan Islam? Baik, dalam Islam ya. Saya bawa dalil lagi ya. Ntar.
Sini yang saya maksudkan segala sesuatu itu termasuk mengenai kejahatan, Bu. Sabar, saya enggak mau pakai asumsi, pakai dalil. Tadi saya dalil satu, kitab Anda, sekarang kitab saya. Bentar lah. Ngopi dulu Bang Boy, ngopi santai. Silakan aja santai. Silakan. Sabar nak, bentar nak. Biar nak. Sabar ya guys, sabar ya. Soalnya saya lupa dalilnya itu ya, bentar. Mana dia? Bentar. Di surat Al-Qamar mungkin, mirip Pak. Iya, ya nanti buka yang itu. Nanti deh. Oke, bentar. Bentar ya. Pertama saya jawab dulu dalam Al-Isra ayat ke-7 ya. Anda kan bicara tentang perbuatan jahat dan perbuatan baik tuh, ya kan? Nah, ini tentang konsekuensi dulu nih, saya jelaskan. Nanti baru saya masuk ke Qamar tadi ya, nanti satu-satu dulu. Pertama itu, jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman yang kedua, untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Artinya di sini poinnya, kalau kau berbuat jahat, maka itu untuk kau sendiri. Kalau kau baik, maka untuk kau sendiri. Tapi dari manakah asal kejahatan? Segala sesuatu itu adalah dengan kehendak dan izin Allah. Maka Allah berkehendak, tidak mungkin kehendaknya itu sunatullah namanya ya, itu pasti terjadi. Kehendaknya salah satunya adalah membuat manusia, menjadikan manusia khalifah. Nah, ada yang diizinkan. Contoh, ketika iblis datang kepada Allah ingin menyesatkan manusia, bentuk keingkaran iblis, maka Allah izinkan. Nah, jadi begitu ya. Dalilnya di mana? Ini dalilnya ya. Pertama, Allah berkehendak menciptakan manusia. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kehendak Allah pasti terlaksana. Kemudian bagaimana dengan iblis datang untuk menyesatkan manusia? Allah izinkan. Allah beri penangguhan waktu kepada iblis untuk menjadi ujian buat manusia. Artinya ketika ada orang jahat karena mereka mengikuti langkah-langkah setan, itu atas izin Allah. Terima kasih. Lanjut Ustadz Ardiansah, diperkuat hujah Islam. Saya mau ke anak saya bentar. Ini udah cukup Bang. Itu berarti konsepnya sama seperti yang telah dibacakan tadi di kitab Raja-Raja. Di ayat yang saya dengar tadi kan ada roh yang datang, Tuhan mengizinkan roh yang jahat itu sama konsepnya. Nah, keren Bang Woi ini baru suka saya nih. Berarti Bang Woi itu jujur. Abang beda dengan Pak Celo tadi. Iya, Pak Celo kan, tadi menolak. Itu kan sama-sama. Ya berarti sama kan, berarti Tuhan Bani Israel dengan entitas Tuhannya umat Islam sama. Tidak, bumi. Bentar. Anda bukan Pak Celo. Saya ingat betul kata Pak Celo. Pak Celo tadi sudah menjelaskan. Aduh, bukan penjelasan Pak Celo yang saya maksud, perkataan Pak Celo di awal. Orang di sini nonton semua kok. Sama, konteksnya sama Bu, Kristen dan Islam. Iya, Anda bilang sama kan, tapi Pak Celo menolak. Ya ampun, Bang Ardiansah jelaskanlah si Pak Celo tadi. Iya Bang, kami tahu. Coba kalian itu konteksnya sama di antara. Iya, konteksnya sama, cuman si Pak Celo tadi menolak. Sama konteksnya. Pak Celo begini, dia tidak mau menyembah kepada Tuhan. Kalau sama Bang, kalau sama kenapa kalian masih Saya tidak berdebat dengan Pak Celo. Pak Celo yang mengatakan dia tidak mau menyembah kepada Tuhan, yang menggunakan iblis atau bekerja sama menurut dia dengan iblis. Ya Anda saja sepakat bahwa itu sama. Pak Celo bilang dia tidak mau, kalau dalam Islam Tuhannya begini, dia tidak mau. Tiba-tiba di dalam kitab Anda sama Tuhannya. Pak Celo yang tidak mau menyembah kepada Tuhannya macam gini kata dia. Berarti salahkan Pak Celo lah, bukan saya. Saya dengan Anda sepakat, berarti kita tidak usah debat, selesai kita. Aman kan kita kan? Nah itu, enak kan diskusi gini kan? Nah gitu, kalau Pak Cilo tadi dia tidak mau pegang kata-katanya. Dia hanya mengkritisi Tuhan umat Islam, tapi ketika ada di kitabnya, dia ngangengong sampai tercirit-cirit kabur sekarang. Ya, kasih. Itu artinya Bang, pemahaman kitabnya Yahudi dengan pemahaman di Al-Quran itu sama Bang. Cuman yang membedakan di sini, muncullah si Paulus membedakan konsep ketuhanan itu sudah berbeda antara Yahudi dan Islam. Di kitabnya Paulus, Tuhan itu dipaksakan harus muncul ke dunia, harus terlihat. Nah, di kitabnya orang Yahudi yang juga, Bang.
Bang, kalau saya baca kitab mereka, Paulus pun tidak mengajarkan Trinitas kok. Bacalah 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bahkan sebegitunya Paulus itu kekurangan dia dalam mindset saya adalah dia menghilangkan hukum Torah. Tapi kalau terkait Tuhan dia tidak mengajarkan Trinitas kok. Dia hanya mengajarkan satu Tuhan dan satu Allah, satu Theos dan satu Kurios. Bahkan seorang Paulus pun tidak mengajarkan Trinitas. Yang menjadi kesalahan terbesar yang saya lihat adalah bertentangannya Yesus dengan Paulus itu adalah dia membatalkan hukum Torah sementara Yesus tidak. Itu aja sih. Itu pun teman-teman Kristen lah yang berhak menjelaskan pembelaan terhadap Paulus kan. Gitu. Ya, oke, silakan disambut pernyataan Neri, Pak. Suara Jadi saya katakan bahkan Paulus itu mengajarkan Tuhan yang monoteis. Coba baca di 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu, satu itu menggunakan kata mono untuk theos. Paulus mengajarkan satu theos kok. Itu jelas banget itu. Nah, sekelas Paulus saja tidak ajarkan Trinitas lah. Enggak tahulah saya kok teman-teman Kristen ini dapat Trinitas kan gitu. Kok diam ini semua ini? Ada malaikat lewat rupanya. Atau jangan-jangan Yesus sedang lewat barusan. Siapa yang lewat barusan ini? Bang Ardiansa kenapa diam? Bang Ardiansa jangan pura-pura inilah, jangan pura-pura ngelek lah. Kalau dia turun Nuni udah hari penghakiman lah kalau begitu untuk mereka. Iya, mana tahu kan ada yang lewat kan. Ya udahlah, saya pun mau sedikit mau mute dulu agak 5 menit ya. Saya ada perlu, anak saya ini ngantuk nih, minta ditidurin pok biar bobok katanya. Bentar ya, saya izin dulu buat tidurin anak saya bentar. Ya.